Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Akhir-akhir ini kita dikejutkan, bahkan menjadi viral yang membuat kita merasa takut, merasa was-was untuk keluar, yaitu adanya anak-anak jalanan, adanya generasi-generasi penerus Islam itu sendiri terpengaruh oleh kawan-kawannya sehingga mereka berani keluar daripada rumahnya, tidak lagi patuh kepada orang tuanya, mereka meninggalkan pendidikan sekolah, tidak ikut lagi mengaji, tapi ikut kawan-kawannya untuk berkonvoi sambil membawa celurit, membawa pedang yang panjang dan menakut-nakuti orang-orang. Dari beberapa kasus kejadian, hal ini membuat kita sebagai manusia pada umumnya dan pada khususnya kita sebagai seorang mukmin muslim, tentu kita merasa prihatin dengan situasi seperti ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu Rasulullah pun telah memberikan tentang perkara-perkara yang akan terjadi nanti di akhir zaman melalui hadis-hadis beliau yang merupakan nubuwah yang diyakini oleh para sahabat itu akan terjadi. Nanti kata Nabi di akhir kehidupan ini akan ada tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah tanda kiamat kecil, yang kedua tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil, rusaknya moral manusia, hancurnya peradaban manusia. Sementara tanda kiamat besar, hancurnya dunia dan seisinya, seluruh alam semesta. Dan setelah itu tidak ada lagi kehidupan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hancurnya peradaban, rusaknya moral generasi muda kita hari ini dari berbagai sektor kehidupan. Baik pendidikannya, akhlaknya, ekonominya, lingkungannya, dan hari ini kita merasakan sekali bahwasanya moral para generasi anak-anak kita ini sangat jauh daripada tuntunan agama. Tentu dalam hal ini kita sebagai orang tua punya satu kewajiban, yang kewajiban ini bila tidak dilaksanakan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendidik anak kita, yaitu merangkul anak kita, mengawasi keseharian mereka agar mereka tidak salah jalan. Bila mereka salah jalan, rusak akhlaknya, cara berfikirnya tidak lagi berfikir sebagaimana anak-anak pada umumnya, kena narkoba, maka ini kesalahan besarnya terletak pada kita sebagai orang tua. Tentu dalam hal ini jangan sampai kita ini meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi lemah imannya, lemah daya pikirnya, lemah ekonominya. Yang ada di benaknya itu hanyalah kenikmatan saja, yang ada di pikirannya itu hanyalah kesenangan-kesenangan sesaat, sehingga mereka abai dengan perintah Allah. Begitu azan berkumandang, mereka tidak lagi menghiraukan suara azan itu. Ketika ada orang tua yang menegur terhadap perilaku jahat mereka, maka orang tua ini pun akan dibuli oleh anak-anak tersebut. Ini adalah nyata dan fakta, bukan haba-haba tepogah ken aba karang-karang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti ini, dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44 Allah menyatakan, Allah menjawab semuanya. Kata Allah, falamma nasu ma zukkiru bih, ketika mereka itu melupakan peringatan yang telah kuberikan kepada mereka. Di saat kita semuanya melupakan Al-Quran, ketika ada masalah kita tidak menyelesaikan lagi masalah itu kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ketika ada pendidikan, kita tidak lagi memikirkan bahwasanya ada pendidikan yang luar biasa, yaitu pendidikan Al-Quran.
ketika kita berekonomi, apa namanya itu kalau di pasar, membeli dan seterusnya, mengambil uang di bank, kita tidak lagi peduli kepada ayat-ayat Al-Quran sehingga kita memakan riba setiap hari, maka pada saat itu Allah mengatakan fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Ketika kita menikmati suasana kesenangan seperti itu, kita merasa nikmat dengan kemaksiatan, kita merasa nikmat dengan menzalimi orang lain, merasa nikmat dengan memakan harta yang bukan hak kita, merasa nikmat dengan keputusan-keputusan yang kita buat di dalam rumah tangga di negeri ini, lalu kita ingkar sendiri terhadap keputusan itu, maka Allah katakan fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami membuka semua pintu kenikmatan yang mereka mau. Allah memberikan apa yang diminta itu, Allah kasih terus biar mereka hidup senang, biar mereka hidup hedonisme. Yang penting perutku kenyang, yang lain nggak ada urusan. Biar saja mereka, Allah berikan kesempatan seperti itu. Hatta idza farihu bima utu, kata Allah, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Pada saat mereka menikmati situasi yang seperti sesuatu yang membuat orang lain terzalimi, tapi dia menikmatinya, maka pada saat itu Allah katakan ketika mereka bergembira dengan apa yang telah Allah titipkan kepada mereka. Di akhir ayat Allah menyebutkan akhaznahum baghtah, kami timpakan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Faiza hum mublisun, sampai mereka terdiam dan berputus asa. Di saat situasi seperti ini kita nikmati. Kita hari ini merasa di saat melihat kemungkaran, kita merasa biarlah kemungkaran itu urusan dia dan orang tuanya, bukan lagi urusan kita. Kita hari ini ketika melihat kezaliman, biarlah kezaliman itu milik orang yang terzalimi, kita enggak ada urusan. Yang penting mereka tidak mengganggu kita. Perasaan-perasaan seperti itu ataupun suasana seperti itu, lalu kita tidak lagi mengopen tentang keadaan dan ingin berdakwah, ingin membalikkan suatu keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik, kita tak hirau dengan perbuatan-perbuatan maksiat, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akhaznahum baghtah, Allah akan tegur mereka, Allah akan kirimkan siksaan-siksaan secara tiba-tiba, Allah kirimkan bala secara tiba-tiba, sehingga membuat kita berdiam dan berputus asa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ada sebuah kisah yang menyangkut dengan ayat ini, yaitu kisah kaum Ad di dalam surat Al-Haqqah ayat 22 dan juga 25. Kaum Ad ini generasi pertama Nabiullah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kaum Ad ini dia kaum yang kaya. Dia kaum yang punya berbagai macam apa yang mereka inginkan. Namun kaum Ad ini tergolong kepada kaum yang ingkar, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Generasi pertama Nabiullah Nuh setelah ditenggelamkan bumi ini adalah kaum Ad. Mereka yang pertama sekali ingkar kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, lalu mereka menyembah patung-patung yang dibuatnya sendiri. Mereka berpaling dari seruan Nabiullah Hud alaihi salam. Setiap Nabi Hud menyampaikan kebenaran, mengatakan kepada mereka, jangan engkau ingkar nikmat, nanti Allah akan turunkan bala. Jangan engkau berpaling daripada menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dakwah Nabiullah Hud itu dianggap kicauan burung oleh kaum Ad itu sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas kepada kaum Ad setiap keingkaran mereka, Allah balas secara kes. Allah turunkan bala, musibah, siksaan secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh kaum Ad tersebut. Allah kirimkan angin topan yang sangat dingin selama 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam Allah kirimkan, Allah guling-guling itu
kaum Ad tersebut, sehingga mereka tak bersisa sama sekali di atas permukaan bumi Allah ini. Allah timpakan azab yang sangat dahsyat kepada kaum Ad. Begitu juga yang terjadi kepada kaum Lut, kaum Sodom. Sodomi ataupun reinkarnasi daripada LGBT ini jauh sebelumnya memang sudah ada. Sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 59 sampai 74. Panjang ayatnya. Akibat perbuatan mereka yang melanggar aturan moral dan agama, perilaku LGBT dianggap halal, bahkan istri Nabi Lut pun terkecoh dan terlibat dalam perilaku yang jahat tersebut. Lalu Nabiullah Lut alaihi wassalatu wassalam mendakwahi mereka, mencoba membawa mereka ke jalan yang benar, namun tidak memberikan bekas apapun kepada kaum Lut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Sodom yang sangat pedih sekali. Allah turunkan hujan batu, yang hujan batu itu berisi sulfur yang menghantam setiap kaum Lut, sehingga mereka itu menjadi batu semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi kepada kaum Nabiullah Musa alaihi wassalam. Nabiullah Musa pernah melarang umatnya Yahudi untuk tidak melaut pada hari Sabtu. Hari Sabat, hari Sabtu. Hari Sabtu di kalangan Yahudi sama seperti hari Jumat di kalangan umat Islam. Maka pada saat itu orang-orang Yahudi tidak lagi menghiraukan apa yang pernah dilarang oleh Nabi Musa pada saat itu. Mereka terus pergi melaut mencari ikan, dan pada saat itu ikan yang paling banyak adalah pada hari Sabtu. Lalu apa kata mereka? Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak patuh terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Nabiullah Musa, Allah kirimkan bala kepada mereka. Allah kirimkan azab. Allah jadikan setiap orang-orang yang melaut pada saat itu menjadi kera-kera yang hina. Kalau bahasa Aceh, jid kubu awaknya mandum. Lagi di sare, jid kubu awaknya mandum. Allah bayar kes sehingga mereka Allah ubah wujudnya menjadi manusia kera yang hina dina di atas permukaan bumi Allah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini dan berangkat dari Quran surat Al-An'am ayat 44 ini, setidaknya menjadi sebuah bahan renungan bagi kita, menjadi bahan evaluasi bagi kita, agar kita dalam hidup ini tidak mengangkang daripada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Teruslah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidup kita ini bergeser daripada rel yang telah ditetapkan. Jangan sampai kita tinggal salat. Jangan sampai anak-anak kita itu terbiar begitu saja. Mereka tidak lagi mengaji agama. Hanali ja'bud isemayang hana, lale dengan bud-bud yang lain. Jangan sampai seperti itu. Kalau itu terbiar dan mereka kita biarkan, dari sekian banyak orang tua membiarkan anaknya hidupnya bebas LGBT, hidup bebas narkoba dan seterusnya, maka bersiap-siaplah kita untuk menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi yang tidak terkendali ini, maka kita harus mengambil satu kesimpulan, mengambil satu jalan, yang jalan itu dapat menyelamatkan kita dari berbagai hiruk pikuknya dunia, yaitu hidupkanlah agama Allah ini. Teruslah kita belajar agama Allah ini. Jangan sampai kita lengah sehingga kita lupa untuk belajar Al-Quran, sehingga kita lupa untuk duduk di majelis ta'lim, sehingga kita malas untuk belajar ilmu agama. Inilah yang menyebabkan kehancuran bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam yang hidup di akhir zaman ini harus menampakkan kepada orang-orang lain bahwasanya Islam itu adalah syumul. Islam itu adalah mulia dan kita harus bersemangat dengannya. Sebagaimana ahli maksiat yang begitu gencar dan semangatnya mengkampanyekan hidup bebas.
Maka begitu juga kita. Mari kita kampanyekan. Jangan hanya kampanye untuk partai dan caleg saja. Kita kampanyekan bahwasanya Islam ini adalah agama mulia. Islam ini adalah agama yang membawa kepada kekekalan kita. Agama yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin.